apapun yang kita dapat, apapun yang kita katakan itu miliki, itu kita harus punya pikiran sederhana. Harta benda ini semasa hidup mati orang gua harta benda, tapi kita harus mencari harta benda sampai semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi hak kita. Harus kejar, mendan sampai ngejar ke Korea, sandak ke Korea, tapi sama-sama mencari. Dan itu tidak boleh kita ngecam sana, ngecam sini, tidak boleh. Katanya kita sama-sama itu. Makanya sederhana punya siapa, tapi kita tidak kelu dengan harta benda itu. Harta benda itu hanya dikala kita masih muda, kita banggakan. Nah, kan sudah tua, enggak hilang mas harta benda, bangga dengan harta benda. Isinya sisin sama yang maha kuasa, isin arawai dewe. Apa bekal saya nanti kembali menghadap Allah SWT. Lalu ini, nah sudah belajar nih sederhana dipelajari, direnungkan, baru kita ikut memajukan ini. Bagaimana kita menjadi panutan di masyarakat, bagaimana kita menjadi contoh di masyarakat, maka kita menjadi wis dadi wong satarate, menjadi panutan, menjadi suri teladan. Nek aku duwe rezeki, sebagian rezeki tak dumne. Aku duwe kekuatanku tak bagene. Aku duwe pikiran pinter utek ya tak sebagian tak ini. Jadi satarate sebenarnya nuntun kita itu menjadi manusia yang akhirnya disegani, dihormati dan juga ditakuti. Tapi jangan menjadi orang hanya ditakuti toh. Itu tidak artinya kita kalah. Untuk itulah kalau sudah di tengah masyarakat, jujurlah. Biarpun orang jujur itu tidak bisa 100%. Tidak ada orang jujur 100%, tidak ada. Tapi masukkan link kejujuran, kita ngerem kita yang tidak benar. Yang kedua, belajarlah. Karena belajar itu tidak akan habisnya. Hutan dipakai tangkai pena, lautan dipakai tinta. Ilmu Tuhan itu nggak habis, lautan habis, tinta habis, ilmu Tuhan itu nggak habis. Maka belajarlah, baik lahiriah maupun batinah, pasti ada gunanya. Menan ke sini, belajar ke sini, ya kan? Belajar sini. Oh, saya harus telepon dulu, kalau namanya saat telepon Mas Maji datang pergi ya gitu. Di sini Anda belajar, besok lagi belajar lagi. Saya belajar di nenggoni mesin, saya belajar mesin. Kalau saya di komputer, saya belajar komputer. Itu tidak akan ada habis itu. Begitu pula tata kehidupan juga tidak akan ada habis. Lah, yang ketiga saya pesan, jangan sok nuntut itu menjadi sombong. Rupanya pinter, rupanya hebat, aku mengendalikan, tidak sah. Itu menjadikan sombong. Sombong itu dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Yang terakhir saya pesan, katakan itu jangan sampai menyerah. Menyerah itu kamusnya tidak ada. Dia satarate itu tidak ada. Istilahnya manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu masih setia. Maksudnya jadi orang itu tak kenal menyerah. Belajar ilmunya Tuhan, belajar tidak kenal menyerah. Kalau belajar di pekerjaan saya ini, saya tidak kenal menyerah. Saya mengenal menyerah kalau saya sudah ibaratnya kembali bekerja. Itu menggugah semangat bagi orang yang satarate. Tapi sadarlah, kita ini punya hak yang berbeda-beda. Aku neru menan tidak mungkin, karena fisik saya mungkin tidak sekuat adik-adik, otaknya adik, aku gak tompo neng Korea. Tapi aku tompo neng gone kene. Podo-podo mulai pangane, nek ke Korea mulai nggo diokeh, tapi utangnya ya okeh, nek kene mungkin sih nggak diutang. Nah
Karena ditinggalin Korea lali-lali wes duit utangnya pengen. Jangan gitu. Loh ada loh. Ada adik dari Malaysia. Ada apa utang? Anu Mas. Kalau ngedenge perusahaan, oke, kalau sarki lho ngawur ya. Ora koyo ngono ki carane. Kowe mau WC, kowe modal lagi bangun. Lah kono kelaban nyambut gawe, kowe nyambut gawe. Tapi nyambut gawe nyambut dari utang-utangan, gue nyarutang. Wong kok utang duit itu bayari bunga nih entek-entek abab gitu. Jadi prosesnya orang mulai ndak ngerti, dikenalkan, dilatih. Mengapa dilatih pencak? Pencak karena pencak itu identik pendekar. Pendekar itu identik orang selalu membela. Yang dibela kaum yang tertindas. Ibaratnya si pitung, ya. Nah, biasa tadi gitu. Orang ngerti, dilatih, dididik, diarahkan menjadi manusia yang peduli dengan manusia yang lain. Nah hebat ya kita hebat sendiri buat apa? Ya, seperti saudara kaya di Korea, kaya sendiri. Nek mulai serandi duit apa doain. Yang penting itu hidup itu bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Sugih melarat itu tergantung sing kuwasa, juga tergantung ibarat perjuangan kita. Ojo sok meri itu menjadikan iri drengki, tawen salopen, jahil mutakil. Tawen salopen ngurusi orang lain, ngurusi awake dhewe tutup dadak melu ngurusi orang lain. Contohnya wong gegeran bojo arep bojo menan melu-melu iso salah-salah. Malah kowe paling seneng karo bojoku. Itu iri drengki melihat orang lain wah diomongkan kuwi nek gak nyogok gak iso. Nah, itu tawenen iri drengki jahil mutakil. Wong ngeterne bojone kuwi diomongne bojomu diterke wong digomboh ngalorno lho. Padahal ngeterne bojone bar tabrakan neng rumah sakit. Nah, itu malah nanti mengotori pemikiran-pemikiran jelek, akhirnya bisa salah-salah kita dilokne wong kok ngurusi wong liya. Jadi hal itulah sebetulnya pokok-pokok pikiran di tengah-tengah perjalanan itu pasti ada hal yang timbul dan kita tidak perlu grogi, tidak perlu takut, tidak perlu kok ngene kok ini ndak. Renungan betul-betul mohon petunjuk dari Allah SWT pasti akan dapat buah. Itu deh. Ya. Saya rasa itu saudara sekalian sekelumit proses perjalanan S1 itu. Dan sekali lagi saya sampaikan S1 jangan dibawa kemana-mana, tapi S1 bisa berada di mana-mana. S1 hanya merupakan lembaga pendidikan non formal yang dididik jiwa kita untuk mengerti hakiki kehidupan. Bela diri merupakan benteng di dalam paseduluran itu. Kebahagiaan itulah yang menjadi tujuan utama S1. Kalau sekolah ya bisa menjadi profesor doktor, kalau jadi tentara bisa jadi jenderal, kalau jadi pengusaha yang kelas kakap, apapun yang dituju oleh orang S1, jadilah orang yang cukup ibaratnya berguna, bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan untuk bangsa dan negara. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.